aku bilang Ugarte itu bukan murni habis. Kamu jangan lupa, Ugarte itu siapa? Siapa Ugarte? Hah? Aduh, barusan kita nobar ya, menyaksikan kekalahan yang sebetulnya tidak terlalu menyakitkan ya. Memuntah, Cuk. Bukan. Gue nelen, tapi apa namanya? Nah itu mau muntah. Enggak. Gue nelen, tapi keselak. Lanjut. Ini yang buat gue jadi blank ya kayak gini, kalau kayak gini nih. Barusan nobar. Terus kalah Kalah nih kita nih, Iya nih. lawan City. Tapi paling enggak ada satu nilai positifnya. Pertama, kalau kita nggak kalah 90 menit. Iya. Penalti itu ya anything can happen lah ya. Iya, betul, Memang betul. City mungkin punya pemain yang mentalnya lebih baik, penendang yang lebih baik. Enggak, kalau secara mental harusnya Evans lebih bagus. Enggak lah, Enggak lah. Evans teruji apa sih Evans soal mentalnya dia setiap pemain paling memenangkan kuat gitu. piala? Iya, Evans itu Cuman senioritas. Udah Iya. memenangkan semua piala, bro. Itu Enggak. digendong Rio dan Vidic. Ya, tapi Salah. dia menang juga. Tapi Menang, ya sekarang sih, gue benar bilang juga sih. Garnacho menang Copa America digendong Messi. Iya benar. Dia nggak main kok, bener satu juga. kali doang. tapi kalau menurut gua gini ya, meskipun kita kalah, tapi sekali lagi ini kan piala pemanasan. Yes. Community Shield is nothing gitu loh sebetulnya. Nothing, Compare to FA Cup ataupun apa betul. satunya? Carling ya? Carling. ya. Ah. Masih lebih Carabao ya sekarang. Carabao masih lebih bergengsi Carabao lah daripada ini. Cuman memang sebetulnya kalau gua jadi tenda kan Lumayan ya lah. kita berharap dong ngalahin City di final 2 kali kapan lagi men gitu kan. Satu Apalagi koleksi Pep gitu trofi ya. lah. Ya tapi ya this is football, penalti anything can happen. Kita kebobolan menit akhir juga karena ketidakfokusan lini pertahanan kita. Ya begitulah. Tapi di sisi lain 2 pemain sudah fix, here we go ya, Mazraoui sama De Ligt. Di satu sisi juga Aaron Wan-Bissaka juga resmi keluar dari MU. Ya, aku udah resmi ya. Ya. Ke West Ham. Ke West Ham 15 juta, Mazraoui. Scott McTominay ya, yang masih gantung ya. Oh tadi tuh gue mau bilang trakea gue kebuka ketika Bodoh amat, anjing dari tadi juga sama Dia kayak dari mantan, mikir, anjing. Cuk. Dari tadi dia mikirin itu terus Dia apa ya? ada penyakit juga dia. Sama, ADHD gitu. Sama anjing, lu ngatain orang ADHD sendiri juga sama. gue itu diem, bukan berarti gue tuh mikir tau apa ya tadi ya trakea. Iya sama, lu kayak mantan bedanya apa? Iya, gue tuh telan. Tiba-tiba trakea gue terbuka, jadi itu terkeselak. Trakea itu paru-paru, bener. Iya, burung. Trakea burung. Burung doang yang punya trakea, kita nggak punya. Nah, tapi gue merasakan ada trakea gue yang terbuka. Burung. Oke, lanjut. Oke, kalau kita lihat 90 menit tadi, mungkin semua pada setuju lah ya. Kita kecewa karena pertama Rashford lagi-lagi still being the old same Rashford ya, nggak bisa menyelesaikan peluang. Ada beberapa peluang emas ya, nggak bisa dikonversi menjadi gol. Kita juga sayang sekali nggak bisa melihat penampilan Joshua Zirkzee yang kita pengen lihat banget ya. Hari Amas sih sebenarnya. Hari Amas juga tidak dibawa. Daripada Johnny Evans ya. Betul. Sebetulnya cukup aneh. Bully banget sih Johnny Evans itu. Kayaknya kalau lihat dari hasil pertandingan kali ini, pergantian pemain yang masuk ke Pelistri jadi dipertanyakan kan. Ya, Aneh. Ngapain gitu kan? Gue yakin Pelistri itu musim ini tidak masuk dalam skemanya Ten Hag. Pasti. Tapi dia dimasukkan dan jadi bek kanan. Aneh pak. Dari tadi dia nggak ada sumbangsinya apa-apa gitu. Ya. Dan terjadinya golnya Garnacho juga itu salah umpan kan sebenarnya dia kan. Dan gue herannya sama Ten Hag gini ya. Lu udah tau penalti, City udah masukin De Bruyne dan kita masih ada Eriksen ya. Ya. Sukses. Udah habis ganti pemain Iya. Udah habis kan. Kan tinggal 4 pertama yang masuk nih. McTominay. Ya 4 Tole itulah. Iya, Sama Sancho kan. Terus Sancho masuk. Akhirnya Sancho habis. Kan masih bisa Gak bisa iya Cuk. Udah habis. Iya. Jadi sampai ketawa. Betul. Gue lupa Cuk. Gue pikir 3 interval itu boleh lebih dari 5 ya? Gak boleh ya? Gak boleh. Atau maksimal 5 ya? Maksimal 5. Ya berarti kan aneh, dia ngapain ganti 4 pemain dari awal Cuk? Harusnya kan 2 dulu paling enggak. Iya, Jaga-jaga penalti kan. Dia merasa kurang ajar nih City Cok. Dia mainin Oscar Bob, McAtee. Ya udah gue masukin bocil-bocil juga. Bahkan pemain yang nggak masuk skema gue, Pelistri gue mainin. Nggak, kita nggak tahu juga sih Hari Amas kenapa ya. Bisa jadi kan cedera pas latihan, kita nggak tahu juga. Tapi dia ikut loh di kereta ke ya, Wembley. mungkin udah cedera itu. Di kereta. Nonton doang. Di kereta. Ya, mungkin dia nonton doang. Salah makan. Mungkin dia pengen nonton doang. Ikut bersama Kesandung. tim, mendukung tim gitu loh. Diajak nonton doang kan. Iya, Cok. Bisa jadi kan? Enggak.
daripada tiketnya mubazir nih. Ya satu ruang doang gitu loh. Iya, Lalu nonton lah ini pertandingan City loh. Gitu. Jadi bisa jadi kan apapun bisa terjadi. Kita nggak tahu di belakang layar tuh gimana. Mungkin gini tahu. Apa tuh? Itu harusnya tiketnya AWB kejual nih. Nah. Ganti nama. Ayo lah. Ya udah lanjut yuk. Tapi 90 menit soal gameplay kita tadi mungkin ada yang mau lu bahas nggak? Ada yang mau lu kritikin atau apa? Aku nggak kritik, mainnya bagus, aku suka. Oke lah ya. Babak pertama walaupun kita keserang ya meskipun ada peluang itu normal dalam sepak bola. Tapi kita bisa menyerang balik. At least itu. At least mereka tidak banyak gini loh. Kita tahu City itu punya cara menyerang, gameplay permainan yang bagus. Setiap City main, mereka pasti menciptakan banyak peluang dan mengkreasi gol-gol yang Haaland lah dari lini kedua lah. Dan itu tidak terjadi waktu 90 menit tadi. Paling enggak peluang terbaik City apa sih? Yang kena tiang kan? Sama Doku. Itu pun gagal blunder dari Martinez ya. Martinez sama Evans. Sama yang pertama ke atas tuh tendangannya Bob ya. Oscar Bob ya. Terus Doku itu ya itu football lah ya. Itu dari scrimmage dia tendang. Intinya MU juga bisa banyak peluang dari ini kok dari set play. Ya, set dari play, skema passing pendek-pendek wantu-wantu dapat kok peluang. Amat sekali yang Rashford 2 kali. Ya kan? Secara gameplay aku suka. Ini yang aku pengen lihat dari MU, ya kan? Kita nggak melulu tiba-tiba dari belakang udah buntu bola lambung. Enggak, kita main dulu di tengah. Passing pendek dari lini ke lini, dari belakang ke tengah, maju ke depan. Sayap kita naik, itu yang aku pengen lihat, gitu loh. Mulai terlihat, skema kita udah mulai bagus, sudah mulai tercipta, sudah mulai paham. Cuman yang kurang ketika kita di press, tetap masih panik. Ya itu yang harus dikurangin. Tapi ya proses. Tapi aku sudah melihat gameplay kita udah mulai kelihatan nih, bagus. Itu doang sih sebenarnya. Aku bingung, Jo, ini kursi kok nggak ada. Bukan yang kemarin. Pijakan kakinya ya. Beda. Ternyata kebalik gua, Cuk. Oke, lanjut. Kebalik. Cuma kalau gue lihat ya di MU pemain terbaik tetap Amat ya. Amat gila, Pak. Gila. Ini Anthony sih nggak main ini. Berat. Kalau Amat main kayak gini terus ya. Iya. Passing pendeknya, duelnya. Betul. Penetrasinya, tusukannya iya, luar biasa sih, amat keren sih. Sama Collier gue suka sih, walaupun dia terakhir itu ada shaky ya, tapi masih muda, oke lah, masih bisa ditoleransi lah ya. Oke. Tapi tahu, oke lah, ini match yang bisa dikatakan ini bukan menghibur diri ya, tapi kita memang setuju dari awal kita nonton juga ngantuk, menang pun juga kita nggak akan ya happy sih, tapi ya biasa aja lah. Delete Mazraoui, sepenting apa buat MU? Ya penting banget lah. Sekarang kita udah gak ada back buat tadi. Evans tuh. Jadi pemain inti kita, Pak. Evans dengan kemampuan fisiknya yang seperti itu, Pak. Iya, betul. Berapa kali peluang dia juga jaga dia sama penyerangnya City juga jauh banget jaraknya. Jadi City buat tendang jadi lebih gampang. Yes. Itulah, itu terlalu gampang dibully sih. Terlalu gampang sih. Terlalu ringkih lah ya. Dia itu ya versi tuanya Lindelof nanti kayak Johnny Evans itu. Lindelof iya benar sih. Iya. Malah bagusan Evans kayaknya. Masih bagusan. Dia parah cuy. Lindelof itu loh main cuma sekali kemarin. Ganteng doang dia. Itu jadi model. Iya. Kan Lindelof tuh main berapa kali pramusim. Sekarang udah nggak fit lagi, nggak bisa main. Ini pemain aku nggak tahu ya, antara nggak tahu diri atau memang nggak laku di pasaran. Nggak bisa dijual. Iya. Selain itu juga lihat Maguire tadi cedera juga kayaknya. Nggak fit lagi. Makanya diganti lagi kan. Iya. Makanya pentingnya dulu tuh itu udah. Betul. De Ligt, Mazraoui dan Mazraoui adalah pemain yang versatile. Aku paham kalau apalagi tapi yang menurut lu bener juga Ines ya. Maksudnya pembelian MU sekarang itu nggak kreatif. Iya. Agak nggak kreatif. Terlalu Ajax banget. Terlepas dari aku seneng-seneng aja. Maksudnya kayak penyegaran squad lah. Kita datengin back baru, ya kan kita tahu masalah kita musim lalu di back, datengin Mazraoui yang versatile, tapi ya bener juga kata tetap Ernest. masih Ajax. Iya, nggak kreatif gitu. Yang unik paling siapa sih? Lani Yoro. Iya. Kita ngalahin lainnya dari itu terlalu Ajax lagi gitu. Tapi bisa jadi emang harga yang paling masuk ya pemain dari saya itu dari Ajax. Termasuk murah sih. Siapa? Mazraoui 15 plus 5 euro ya, in euro ya.
Terus Delit itu menurutku mahal Delik sih. 45 plus 5 in euro loh, Nas. Tapi Tapi menurutku- cicil 3 tahun. Tetap menurutku mahal sih kalau untuk Delit ya. Kalau aku dari awal kan aku bilang kalau Delit ya, aku skeptis sekali sih. Kalau Karena Delit, cederanya. iya karena cederanya. Dia dari Juventus dijual dan di Munchen juga Munchen nggak. juga dia nggak kepake loh. Kalah Lu- bersaing. Lu ingat kita kemarin musim lalu kita ketemu Munchen di babak grup, ya yang backnya siapa? Iya. Dayot dari Kim Min Jae. Iya, emang dia even dia nggak main, Cuk. Gini, Iya. Ngapain kita beli pemain cadangan dengan harga semahal itu? Makanya kan kalau kita punya dana berlebih ya, kita nggak tahu struktur FFP-nya seperti apa, kita harus jual berapa, kemampuan beli kita berapa. Cuman kalau gua jadi boardnya MU, gua beli Brentwaite, Pak. Tapi Nggak bisa. terlepas dari gaji ya. Pemainnya nggak mau, bukan Evertonnya nggak mau. Ya, makanya. Dan terlalu mahal. Iya 70. 70 Pak. Ya itu. Nggak ada pilihan lain. Iya nggak ada pilihan lain. Dia Karena jual main beberapa pemain lagi aku nggak. untuk Gini loh, beli Brentwaite. kalau keyakinanku semua pemain itu sebenarnya bagus. Cuman masalahnya lu cocok nggak di tim ini? Iya. Ya kan? Lu cocok nggak di tim ini? Siapa tahu lu bagus di tim ini, ternyata ketika pindah lu nggak cocok. Iya. Di Ajax dia top, mati jelik, bagus. Umur 18 bahkan jadi kapten, ya kan? Dia pindah ke Juve, Iya. Bagus juga. Oke bagus lah, juga, oke lah. oke. Sampai Ronaldo udah bilang kan, Even berapa tuh ya? Transfernya mahal juga. 80 juta kan? Gede banget kan untuk back muda kan. Dan dia ketika pindah ke Juve, Ronaldo bilang sama Delik, lu ikut, lu apa? Apa tuh? Apa tuh? Ronaldo pernah kasih nasihat kok, lu seharusnya main di Real Madrid atau apa gitu loh, gue lupa. Oke. Ya kan? Paling nggak dia Top tim akui lah, lah, ya, diakui lah, gitu loh. Mas, tiba-tiba dia terkena cedera. Itu yang membuat dia. Cederanya pun lutut Pak. Nah, Ligamen ya kalau nggak salah, akhirnya ya. dia dijual ke Bayern Munchen. Di Bayern Munchen, backnya berlimpah, ada Dayot, datengin ya. Kim Min Jae lagi, sekarang Upamecano. datengin Upamecano, sekarang datengin back Jepang, meskipun back Jepangnya cedera ya, patah ya. Itu pun Delik gak dipakai, Iya, gitu iya. loh. Datengin Jonathan Tah, gitu loh. Iya. Jadi ya menurutku pemain ini bagus, tapi mungkin nggak cocok di Bayern Munchen. Dan mungkin Ten Hag bisa make ini pemain. Ya. Itu aja. Ya harapan mungkin satunya. The Avengers juga lihat ya, mungkin harganya paling masuk. Yes. Dan dia udah pernah main di bawah Ten Hag dan teman-temannya juga banyak kan Ajax juga kan di Ya, MU kan. Belanda semua. Jadi kemungkinan PD-nya juga mungkin lebih naik ya, lebih tenang apa segala macam. Jadi ya mungkin yang paling tepat Sekarang pertanyaan gue satu. Per hari ini dia tuh ready to play atau enggak sih? Atau masih cedera lagi? Tadi itu Ready to play, kok. Ready to play. Di Belanda even nggak main loh, Delit. Ya, soalnya dia kalah bersaing sama Virgil dan siapa? Itu poin De gua, Vrij, itu De Vrij. poin gua, Hen. Iya. Lu beli back yang even di tim nasional aja kelas B, Loh, maksudnya gini bukan loh. main utama, Oke. 50 juta. Itu expensive, man. Gini loh. Terlalu mahal. Timnas itu butuh pemain yang senior, ya kan? Yang berpengalaman karena membela negara. De Ligt masih umur 24. De Vrij itu berapa? Sudah masuk 30? De Vrij. Van Dijk kapten, ya kan? Nggak mungkin nggak main, Van Nggak Dijk. mungkin nggak main gitu loh. Ya susah. Tapi even ganti pemain cadangan, dia even main nggak sih? Jadi pemain cadangan aja. Sekarang loh, backnya Belanda itu bagus-bagus, Nes. Van de Ven bagus. Van de Ven bagus, tapi Botman bagus. cepet itu. Botman juga. Botman emang Belanda. Botman Belanda. Oh ya? Botman itu Belanda. Nathan Ake. Nathan Ake Belanda. Antara kayak main nggak? Terus siapa? De Ligt termasuk salah satu back bagus Belanda. Belanda kebanyakan back bagus, kekurangan striker bagus. Iya, mungkin dia nggak dipakai di Belanda juga gara-gara lihat di Munchen dia nggak dipakai kan. Ya, Jadi waktu bermainnya itu kurang. Fitnessnya juga, kebugarannya juga Iya. dipertanyakan. Berarti- Makanya aku tetap percaya, Intinya lu masih yakin dengan Delit? aku masih ya Ya setidaknya kita butuh back lah. penyegaran. Kita butuh penyegaran. Ya fresh leg. Dibandingkan Maguire, Yes. Evans. Iya, kalau itu jelas. Yes. Kalau itu jelas. Kalau itu jelas. Udah bobot. Cuman maksud gua kalau gua lebih berharap Brentwaite sebetulnya. Nggak, kita juga sebenarnya kan ngincer pertama kali Ben White. Brentwaite. Sama Todibo kan. Opsi A, iya. Ben Todibo White- nggak boleh. Ben White kemahalan. Atau di Todibo 40 loh ke West Ham. Ya, Todibo ke 40. Dengan posisi back yang fit. Ya tapi nggak Siapa boleh. yang- Nggak boleh. nggak boleh. Makanya mau gimana lagi? Kita udah beli Euro seharusnya kan. Iya. Tapi cedera. Ya mau nggak mau kita harus cari back lagi. Di bawah. Cok, MU ini, Apes, Cok, Cok. sumpah, Apes, Cok. Cok, apes. Sebenarnya kalau di Euro fit mungkin Main dari- Delik nggak dipakai, nggak diambil kali. Tetap Dia 2 CB kan? tetep ya. Tetap kan? Rencana awal kan dua back Ya, tengah oke kan? lah, ya. Heeh. Cuman karena Euro cedera, ini lebih gambling lagi nih. Iya. Kalau Delit udah diplot masuk, nggak minta ya. Iya.
2-3 match cedera lagi. Evans ya. lagi kita pakai, mau gimana lagi kan? Iya. Nah, tapi terlepas dari 2 back yang kita datangkan ini, soal Mas Rawi ada yang mau tambahin nggak, Mas Rawi? Mas Rawi enggak. Aku even enggak pernah tahu cara mainnya Mas Rawi. Mas Rawi itu lebih ke balance. Balance ya. Secara nyerang dia bagus, secara defense juga. Oh iya, lu masih punya teka-teki statistiknya ini ya. Ini beda. Ini Thunderbirds itu jangan nembak gua langsung ke Mas Rawi. Itu yang minggu lalu. Lu Kita udah bahas dong kemarin. Lu enggak baca tanya yang kemarin? Mas Rawi, udah kebuang aja sih. Nah, kan tadi guys, yang gue tadi bilang ya, 4 pemain sudah resmi kita datangkan. Yes. Ya. Tapi 4 ini kan angka sial yang cenderung jelek ya. Mati. Di apa ya, di Chinese number ini is very bad number gitu. Yeah. Bahkan even di beberapa negara, even di Paris pun nggak ada. Lantai nomor 4 itu tidak ada. Nggak ada. Ya? Enggak, bukan. Gua lihat dari YouTube tadi, lihat liftnya apa, gua lihat Kalau hotel kan nomor 4 nggak ada. Nggak ada, betul. Lantai 4 nggak ada. Ya, di Eropa juga nggak ada. Iya, nggak ada. Ini kan di Asia. Gue pernah ke Eropa nih. Lihat di YouTube. Misalnya gue lihat St. Regis elevator gitu. Kaya lu ya. Bangsat. Nah, kan ngeblank gue kan. Nah, tapi harapan gue ada satu puzzle lagi nih yang sebetulnya missing nih. Ya, ini dia. Pemain kelima. Ini dia. Ya. Udah dekat ya. Manuel Ugarte menurut gue masih kemungkinannya masih besar karena pertama sudah personal agreement, PSG sendiri sudah beli Joao Neves, pemain yang lebih muda dengan harga beli yang kalau di barter sama Ugarte masih bisa lah. Dia beli Neves 60, dia bisa jual Ugarte 60, pok lah gitu ya. Pertanyaannya, seurgensi apa kita beli Ugarte, dan kalau tidak ada Ugarte selain Fofana, siapa lagi yang mau kita beli? Juga ya. Banyak. Kalau Ugarte nggak jadi, ada opsi lain. Siapa? Ya. Selain Ugarte, Fofana, siapa lagi gitu loh? Kalau gua, arahnya kemana? Kalau gua, sama Sandberg lah. Ya. Kalau gua, Richard Rios. Nah, ini yang Kolombia. Saya udah data juga di Rios. Richard Rios gua. Ya, kalau gue ya, gue kan udah baca-baca data-datanya nih. Yes. Data statistik. Gila. 1, 2, 3. Nggak nih. Sorry ya. Apa tuh? Lu gak kerja ya hari ini ya? Kerja. Sabtu dong. Sabtu bro. Pasti lebih longgar. Agak longgar. Oke. Gimana tuh? Jadi kan Ugarte. Gila. Presentase. Jangan gue bisa gak? Oke. Nah, Ugarte kita gagal. Iya. Ya kan? Dia PSG maunya 60. Yes. Kita nggak mau segitu kan angkanya kan. Karena terlalu mahal. Ya iyalah. Lu Sancho kita jual 40, Ugarte 60 kan nggak masuk akal ya. Terus Ugarte lewat, akhirnya out of nowhere tiba-tiba muncul nama Thunderbirds ya. Yang dari Burnley ya. Walaupun musim lalu terdegradasi ya. Di bawahnya apa? Company. Terus gue baca kan, gue cari tahu nih, siapa aja sih? Thunderbirds, Yusuf Fofana, Subimendi, si Richard Rios juga masuk. Yes. Sama ada lagi siapa ya? Siapa sih? Siapa Cok? Kaviatur. Bukan. Amrabat tetap bro. Nah kalau Yusuf Fofana, gue baca dulu Yusuf Fofana ya. Dia nggak tahu secara data sama yang gue baca, nggak taunya sesuai. Yes. Jadi emang secara key passes, progressive passes, terus defense action, carrying, itu emang dia tinggi banget. Yusuf Fofana tinggi sekali. That's why aku suka. Iya makanya tinggi banget. Tapi katanya dia bukan di DM kan? Iya, ada satu kesalahan fatalnya dia. Maksudnya kelemahan fatal dia itu ada forward passes suksesnya. Itu rendah sekali, Pak. Karena dia terlalu mengambil resiko. Nah itu. Dia selalu banyak mengambil resiko. Jadi, passing ke depan tapi kepotong. Banyak yang bilang dia itu bukan ke nomor 6. 8 ya? Dia lebih ke 8. Yes, oke. Nah, jadi dia tuh lebih suka passing-passing kayak Bruno, spekulatif. Lu tau gak forward pass suksesnya? 20%? Itu lebih rendah daripada siapa? McTom, lu bayangin. McTom itu 45%. Ya, dia 30. 40, Pak. 40. Kacil 5%. Lu bayangin ya. McTom lu forward pass-nya lu kesel gak? Gini. Tapi kalau ngomong forward pass lu gak percaya data sih. Iya. Gua percaya. Gak masalah, itu bisa jadi tolak ukur yang tidak seharusnya diukurkan ke pemain tertentu. Contoh Kobe Maino ya. Kalau Kobe Maino lu bilang forward pass pasti jelek, gue yakin. Iya, dia kebanyakan. Mana ada dia forward pass Terupas lah kan nggak ada. Pasti persentasinya jelek dong. Sama terupas beda. Itu key passes. Itu beda. Forward pass pasti ke depan doang. Udah. Untuk membelah lapangan tengah ini ya, midfield ini ya. Emang dia
forward pass-nya tuh tinggi sekali Yusuf Fofana. Yes. Cuma gagalnya banyak, Pak. Ya, cuma kau setuju. 40%, Pak, berhasilnya, Pak. Jadi dan kita nggak butuh itu. Gua rasa kita di tim MU nih cukup satu Bruno doang kayaknya. Iya. Kita butuh ball winner ya. Ya, ball winner. Oke. Itu berarti gua satu nama yang gua coret adalah Fofana. Oke. Richard Rios ya. Richard Rios. Jadi parah, Pak. Sumpah, secara statistik hancur nih orang Jo. Sumpah. Dia main di mana? Brazil kan? Brazil ya. Gimana parah, sih Pak. ya? Palmeiras. Dia emang kalau secara defense action. Daya jelajah. Defense actionnya tinggi banget. Emang tinggi banget nih orang bisa defend. Iya. Carrying-nya juga bagus banget. Betul. Dia daya jelajahnya tinggi. Iya. Tapi semuanya sampah. Sisanya ya. Ini kalau gue bandingin sama pemain MU itu kayak siapa? Ini kayak AWB. Persis kayak AWB tapi di DM, Pak. Persis banget. Tackle gak jelas. Kayak Park Ji-sung gitu berarti. Lari. Defense bagus sekali. AWB juga kayak tinggi kan? Yes. Cuma apa ujung-ujungnya? Passing belakang lagi kan? Iya. Ya itu. Karena kita butuh ball winner. Hanya untuk mengcover area pertahanan kita supaya lawan tidak segampang itu membobol gawang kita. Kalau di skema MU sekarang, kita butuh midfielder yang bisa forward pass, Pak. Yang bisa progressive pass. Ini kecil sekali. Lu tau forward pass-nya ya? Udah paling kecil. Udah jarang dia forward pass. Sekali forward pass, dia cuma 10% berhasil, Pak. Bayangin tuh. Jadi Richard Rios kecil sekali ya. Tapi secara defense bagus banget. Paling tinggi di antara semuanya. Karena daya jelajah dia tinggi tau. Iya, emang. Dia adalah kayak apa ya? Dia ini kayak dia pure penghancur aja. Iya, benar-benar destroyer. Iya, tapi udah hancur, udah dia passing, dia nggak bisa progresif pas. Kurang komplit lah ya. Kurang komplit. Orang. Secara main kurang komplit gitu. Makanya setelah gue lihat ini semua nih, gue masih ngambil semua sebenarnya yang paling masuk akal buat kita ambil. Sanderberg sama Amrabat. Sumpah, nggak bohong gue. Secara keseluruhan ya. Ini secara statistik dan data ya. Statistik. Data, ya. Karena Sanderberg itu ya emang mungkin secara defense masih kalah sama Rio, sama Ugarte kalah. Cuma sama Amrabat pun kalah. Cuma dia bisa carrying. Lu kan sering lihat kan kalau Sanderberg. Gue ingat pemain itu kok. Waktu lawan Burnley itu pemain itu menonjol sekali sih. Dia sering bawa bola. Dia sering carrying dia tinggi, lumayan tinggi lah. Oke, forward pass-nya, progressive pass-nya juga walaupun gak nomor 1. Cuma balance tengah-tengah. Kalau secara Subimendi itu secara defense jelek. Tapi juga forward pass-nya bagus. Forward pass-nya ya Spanyol. Pasti bagus. Spanyol ya, kayak gitu. Kayak Spanyol. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya sekarang defense bisa forward pass juga, ya kan? Ya menurut gue malah Sanderberg sama cocok sama Amrabat menurut gue. Amrabat bagus tuh, walaupun Amrabat ya emang secara duel sampah sekali. Ya, dia duel dan carrying. Carrying dia sampah sekali, Pak. Dia memang bukan dribbler. Dia memang destroyer yang benar-benar hancurin serangan lawan. Udah selesai. Ketika dia menangin bola, back pass. Ketika dia menangin bola, back pass. Itu Amrabat banget. Itu Amrabat banget. Aman. Intinya aman. Apa lo ketawa-tawa? Koko Martin udah mulai ngantuk ya guys. Jadi udah Koko Martin tuh kalau nggak dugem dia tidur. Harus dugem dia Koko Martin. Lanjut. Sanderberg. Makanya menurut gua malah Sanderberg yang paling sesuai. Kalau gue juga kaget, Pak. Iya. Pas gue baca itu, iya ya, kayak masuk akal juga Sanderberg ini. Aku nggak pernah percaya statistik nih. Gak tau kenapa. Sanderberg itu ya, itu udah incaran lama dari semenjak pelatih kita Ole. Lu inget kan? Enggak lah. Iya, Ole itu pernah mengincar Sanderberg. Ketika Ole menangani MU, dia tuh sudah ngincar Sanderberg. Malah dapatnya Fred. Fred itu si Mourinho. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Pokoknya intinya Ole pengennya itu Sanderberg dan Declan Rice salah satu. Opsi A itu Declan Rice. Keduanya kalau nggak dapat Declan Rice kan dipatok 100 juta. Ole kan waktu itu kan nggak mau ya keluarin segitu. Sanderberg itu pun nggak dapat. Tapi Sanderberg akhirnya Sanderberg pindah ke Sheffield United ya. Sheffield United degradasi. Dia pindah ke Burnley degradasi. Ya emang secara kalau dari situ emang ngaco sih. Kayak karirnya kasihan ya. Yes, karirnya tuh kayak apes gitu loh, jelek. Kalau aku bilang Ugarte itu bukan murni habis. Kamu jangan lupa, Ugarte itu siapa?
Siapa Ugarte? Enggak, Ugarte tuh Agennya siapa? Ugarte itu bukan siapa. Siapa Ugarte? Ugarte Agennya siapa? Ugarte. Enggak. Agennya siapa? Malah gue tahu akhirnya siapa. Jorge Mendes. Oke. Itulah yang yang gue baca ya, Jorge Mendes itu yang membuat kita berhasil mengalahkan Real Madrid dalam mendapatkan Leni Yoro. Iya. Gue nggak bilang Ugarte ini bener-bener habis loh kesempatan kita dapetin Ya, Ugarte. tahu. Jorge Mendes berperan penting. Tarik ulur aja kayak Muncan ini loh. Kan nggak langsung didilin cuman ya. Iya, tetap aku menurutku opsi A dari Ineos tuh Ugarte. Tapi Ugarte ya. Ya 40 juta dapat lah itu harusnya. Oke, dia secara mungkin passing progresif ke depan itu dia lebih bagus. Betul. Dan defense-nya bagus banget. Cuma dibilang bagus banget juga enggak. Maksudnya jadi dia tuh tipe yang hancur passing. Udah. Betul, iya. Dia dapat bola, dia nggak bisa bawa bola. betul. Iya. Yap. Win the ball, Iya. go passing. Win the ball, go Passing. Itu yang kita butuhkan. Iya. Tengah kita aman, back kita aman. Begitu gue menangin bola, gue kasih ke orang yang Mampu untuk carrying the ball gitu loh. Mampu untuk forward passing. Itu yang kita butuhkan. Iya. Itu menurutku. Jadi kalau dibilang kesempatan kita dapetin Ugarte tertutup, belum tentu. Aku baca-baca, agennya itu yang memainkan peran penting. Oke. Dan ternyata Jorge Mendes. Tapi emang agennya kan berperan penting dalam sama pemainnya kan. Maksudnya pemainnya mau atau enggak kan? Iya gak sih? Lo Ugarte udah pasti mau kok. Pasti mau kan? Iya. agree personal terms. Iya. Cuma masalah harga doang kan? Iya, masalah PSG harga. nggak mau turun harga aja kan? Leni Yoro juga pertamanya masalah harga, bukan masalah harga. Dia Leni Yoro malah masalah pemainnya. Iya, pengennya ke Real mau Madrid. Iya kan? iya. Itu malah menurutku lebih susah gak sih? Meyakinkan seorang pemain, udahlah, MU ini klub yang tepat untuk lu sekarang. Iya kan? Itu lebih susah daripada kayak Ugarte udah ngebet banget. Ngebet banget. Gue nggak main di UCL nggak apa-apa, gaji gue nggak terlalu tinggi apa. Yang penting gue pindah dari PSG ke MU. Gimana caranya dah sekarang pindahin gue ke sana? Iya. Lebih gampang nggak sih? Ya lebih gampang emang. Cuma masalahnya kan Harganya PSG-nya aja. batu, Iya, Pak. tinggal PSG itu lo udah habis banyak juga. Joao Neves, siapa Capo itu siapa? Capo Moting itu bukan? Bukan Cok. Itu Cupo ya. Promoting. Capo yang back itu loh. Ada kulit hitam back. Jadi dia juga beli dari Kolombia. Iya. Sebenarnya kalau Thunderbirds ini sebenarnya mainnya mirip sama McTom. Yes. Sebenarnya. Tapi dribblenya lebih bagus. Lebih bagus carrying the ball aja dia. Berkali-kali lipat semuanya. Iya, gue tahu. Berkali-kali lipat lebih bagus daripada Iya, setuju. Menonjol kok. Pemain ini menonjol kok. makanya. Oke Setuju. juga. Murah cuma 20 juta, Pak. 20 juta, Pak? iya. 30 bukan? 20. Pounds. Iya, Cuk. Pounds. Jadi gini, Iya, kalau 20 pounds. sebenarnya kalau dapat Van der Beek, gue nggak masalah. Iya. Oke, Iya. aku lihat pemain ini ya so-so, Iya, cuman iya. B lah ya. peningkatan daripada McTominay. Ya. Itu yang aku lihat. Iya. Kalau McTominay itu B, ini B+. Iya, iya. Gitu aja. Iya, iya. Tapi kalau menurutku Ugarte itu belum selesai. Masih belum selesai. Lu tetap Ugarte ya. Tetap gue Ugarte. Padahal Ugarte secara statistik ya, balik lagi secara Ya, statistik. statistik gimana? Ya defense-nya doang, udah. Kita Defend. butuh itu, Iya, tengah. iya. Kita Iya, butuh emang itu. butuh itu sih Oh. sebenarnya. Emang kalau defense ya Thunderbirds kalah sih. The real destroyer Iya. tuh Ugarte itu. Dia tackle per pertandingan 3 Ya atau 4. tinggi emang. Tinggi kan? Iya dia Tackle berhasil loh ya. mirip ke Casemiro lah. Ya, ha. Cuma Casemiro bedanya dia punya long pass-nya lebih bagus lah. Ya, ha. Ya, long ball-nya progressive pass-nya lebih bagus daripada Ugarte. Ugarte. Tapi secara kemampuan finansial mungkin gak sih? Kita udah beli Joshua Sukses sama Leni Yoro kurang lebih 100. Kita beli lagi Delete sama itu 100. Ini dicicil 3 tahun tapi katanya ya? Ya, cicil semua. Sisi juga cicil 3 tahun. Ini juga cicil 3 tahun. Sama 3 tahun. Berarti sekitar 13. Yang ini Mazraoui itu 60. jangan salah loh. Lu dapat Mazraoui 15 euro. Lu jual AWB 15 pound. Pounds. Balance. Iya. Nol dong. Iya. AWB Selesai. sama Mazraoui balance. Balance. Yang ini cicil 3 tahun. 3 tahun. Leni Yoro enggak kan? Leni Yoro juga. 3 tahun juga. Leni Yoro itu juga nyicil. Berarti masih bisa beli Ugarte kalau Iya, itulah cicil kenapa semua. Lil kan tahu kan Leni Yoro ini sisa setahun kontraknya, nggak apa-apa gue lepas. Lu nyicil pun nggak apa-apa. Daripada gue kehilangan dia gratis musim depan ke Real Madrid. plus ya betul. Cengli dong, Iya. ya kan lu cicil nggak apa-apa. Yang penting gue dapat dari seorang Leni Yoro. Kalau gitu mending dikasih 30 cash dong daripada 60 nyicil dia.
Ya enggak kan kena FFP MU kena FFP juga. Kena FFP, aturan kan harus diakali. Jadi mending dia beli bunga ya. Bayar bunga. Bayar bunga, Iya. tapi kan panjang. Iya. Enggak masalahnya Ugarte itu di PSG-nya. Iya, PSG-nya. Even misalnya gue McTom yakin. dijual, Sancho kejual. Tapi nilainya Ugarte itu seharusnya nggak segitu gitu loh. Terlalu tinggi. Ugarte itu maksimal ya, gue bilang 40. Iya makanya. Maksimal itu. Itu yang jadi masalah. Kan kita juga nggak mau kayak zamannya Edward tadi kan, pemain mahal apa beli. Ya, makanya jadi tapi PSG udah, itu harus nurunin harga. Tapi udah terbukti kan, kayak The Ligt kemarin lolos, ya kan kita nggak nurutin maunya si Bayern 60 enggak. Karena triknya berarti adalah bagaimana manajemen ini agree personal term dulu, terus membuat si pemain ini push si klub lamanya untuk melepas dia ke MU dengan harga yang jengli kayak waktu ingat gak waktu Tottenham mau lepas siapa tuh yang ada videonya Mourinho itu mau lepas siapa ya yang di YouTube-nya Tottenham Harrison ke Inter. Oh iya. Kan dibilangin tuh. Harrison ngobrol sama Mourinho ngomong ya? tuh. Iya. Kan dibilangin kalau pokoknya gue mau pergi selama harga lepas tolong lu oke. Iya, selama harganya reasonable. Lah, lepas gua. Nah, mungkin MU pendekatannya yang selama ini salah. Iya. Taktiknya nih. Betul. Harus dirubah dengan cara seperti itu. Pemainnya dulu oke. Pemainnya ngebet nih. Pemainnya ngomong ke klubnya jadi merasa dong. Sama kayak lu punya pegawai lah. Pegawai lu kalau udah begitu, lu gimana? Akhirnya lu lepas lah. Kayak beda gua dikhianatin sama pegawai gua sendiri. Ya udahlah. Sekarang cenglinya berapa lah? Kira-kira yang masuk akal nih harga. Harga reasonable. Iya. Itu dia. Itu kerennya Ineos. Tapi Ineos lagi masak, bro. Tapi singkat cerita. Kesimpulannya, kan sudah 4. Ada tambah satu lagi nggak? Gue yakin 1. DM pasti. Gue sih feeling ada satu lagi sih. Gue yakin DM pasti kebeli 1. Itu penting, Pak. Kalau feeling 1 sih. Melihat kita tuh butuh peremajaan di tengah juga soalnya. Enggak, lu prefer mana? Ugarte 1 atau Search Sanderberg sama Rios? Sama Rios, mata lu ya, sama Amrabat. Rios bagus tau. Enggak, gue gak mau Rios, sumpah. Rios, siapa? Sanderberg sama Fofana. Enggak, Fofana mahal lah. Fofana 25 lah. Masa? Fofana itu hampir pasti ke Milan. Oh gitu. Totalnya package-nya ya 20 sampai 25. Oke. Ya murah lah. Gue prefer Sanderberg sama Amrabat. Aku bilang gak mungkin 2. Enggak, Amrabat menurutku kurang banget. Amrabat pasti enggak. Kurang banget. Ya lu gak liat City lu. Tadi kita juga tanpa Amrabat bisa kok. Oh, kok ada Amrabat menang gitu? Iya gak? Lu gak bisa melupakan jasanya gitu dah. Lu pas lawan City lu. Bahkan fokusnya mengganggu semua orang, Pak. Ya mengganggu. Ya makanya, Pak. Bisa kok, McTominay bisa kok disuruh. Gak bisa, sumpah. Oke, pokoknya kalau soal pemain kelima ini nanti kita tunggu beberapa minggu ke depan. Kita punya batas waktu sampai kapan, Hen? 1 September. 1 September ya. Jadi masih ada kurang lebih ya 3 mingguan lagi untuk melihat apakah bakal here we go atau tidak. Tapi yang jelas ada next match di depan mata, first EPL match melawan Fulham di Craven Cottage atau di Old Trafford ya? Old Trafford ya. Old Trafford. Fulham kita main home ya? Main home ya? Old Trafford. Jam berapa? Jam 2 subuh. Jam 2 Cuk. Jadi Sabtu subuh. Jam 2 subuh. Nanti kita di Old Trafford. Kita balik lagi buat ini ya, preview. Preview. Ya, Kita kembali lagi ke season ketiga bersama Bonret. Bakal ada satu perubahan yang luar biasa karena kita per season ada ganti konsep. Konsepnya. Jadi memang kita berpikir gimana caranya, kita nggak mau tiru-tiru channel lain, kita mau gimana caranya per season ganti gitu ya. Channel juga gitu. Oke, ada yang mau ditambah lagi mungkin? Udah gitu aja ya. Thank you semuanya sudah nonton. Kita lihat nanti, semoga nanti di match pertama Premier League kita dapat 3 poin guys ya. Amin. Match kali ini kemarin competition oke lah kalah. Yang penting kalahnya kalah terhormat. Kita sebagai fans juga masih bisa legowo. Betul. Yang penting Premier League minggu pertama nggak ada lagi kayak season sebelumnya. 3 poin mutlak kita dapatkan. Harus. Thank you for watching. We both have Manchester. Bye bye.